video tentang penerapan Pancasila sehari-hari. Ya, barangkali mungkin kalian juga tentunya menerapkan ya. Ini tentang penerapan sila-sila dalam Pancasila ya. Mungkin kalian dalam kehidupan sehari-hari ya, tentu kan banyak hal-hal atau sikap yang dilakukan oleh kalian yang merupakan implementasi dari sila-sila Pancasila. Kalau mengenai sila Pancasila tentunya semuanya hafal ya. Apa? Coba sila Pancasila atau kalian sebutkan susunan atau rumusan Pancasila. Barangkali lupa, ini mengingatkan kembali. Ayo, Mbak. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nanti harus hafal ya. Kalau nggak hafal berarti apa? Karena kita kan sejak syaratnya ke baik. Nanti harus hafal ya. Kalau nggak hafal berarti apa? Karena kita kan sejak syaratnya ke baik. Selanjutnya silakan kalian lihat video tentang penerapan nilai-nilai Pancasila ya. Sudah ya. Kamar ya. Hai Tom, iya nih nunggu teman-teman lama. Kamu sudah pesan makan? Sudah dong, ya kamu sudah pesan belum? Sudah dong. Kamu sudah ulangan PKN? Sudah Tom, kenapa emangnya? Atau ini ulangan loh guys, susah nggak ulangannya? Enggak susah Tom, gampang kok. Itu cuma main logika aja. Aku sebenarnya masih bingung nih, kenapa kita perlu pelajari? Tom, belajar kita Pancasila itu kan Pancasila merupakan dasar negara kita yang kita sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Jadinya kita wajib mempelajarinya dong. Oh betul. Untuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti apa sih? Aku ambil contoh ya, Pancasila ke-1. Bentar. Gimana sih bunyi sila ke-1 dalam Pancasila? Tuhan Yang Maha Esa. Nah, betul sekali kamu dapat 100 deh. Kan sila pertama itu mempunyai makna bahwa setiap warga negara wajib mempercayai adanya Tuhan dan berhak memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Oh begitu. Soalnya bisa Ya, pokoknya main logika aja. Bentar, sebenarnya kalau orang melakukan pemilihan umum itu termasuk penerapan nilai Pancasila yang sila keberapa? yang berapa ya? Sila keempat. Oh, jangan bilang kamu lupa juga bunyi sila keempat itu apa. Ingat dong, aku bunyinya adalah Jadi sila-sila yang ada dalam Pancasila itu kan tentunya tidak berdiri sendiri ya. Jadi masing-masing sila itu saling berhubungan atau saling berkaitan satu sama lain. Ini
hebatnya para pendidik bangsa yang sudah merumuskan Pancasila. Masih ingat? Itu diawali pada peristiwa apa? Perumusan Pancasila, proses sejarah perumusan Pancasila itu kan dilakukan diawali dengan sidang BPU yang kemudian disebutkan ada 3 tokoh ya yang menyampaikan rumusan dasar negara yang akhirnya telah melalui proses yang panjang. Nah, kita akhirnya menemukan Pancasila yang sekarang ini ya untuk makna atau nilai-nilai Pancasila. Kemudian untuk materi ini kenapa kita perlu mempelajari keterkaitan antar sila-sila Pancasila? Kira-kira penting tidak? Kita harus tahu tidak? Harus ya. Jadi kita itu harus tahu mengapa kita perlu mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila ya. Jadi tujuannya itu adalah peserta didik itu diharapkan mampu menjelaskan makna keterkaitan atau keterikatan antar sila dalam Pancasila. Kemudian kalau sudah mampu menjelaskan, sudah memahami, tentunya akan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi sudah tahu maknanya, kemudian keterkaitan antar sila-sila tersebut. Nah, tentunya sebagai warga negara yang baik, tentunya harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari ya. Kira-kira kalian sudah mengimplementasikan belum nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ya, contohnya apa? Coba dalam sila pertama apa contohnya? Beribadah ya. Kemudian menghormati kepada mereka yang berbeda. Itu juga termasuk penerapan ya. Kemudian juga mampu menunjukkan contoh nyata keterpaduan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini untuk materi ya. Ini untuk kemudian pengertian keterikatan antar sila ya. Jadi keterikatan atau keterkaitan antar sila ini berarti bahwa setiap sila Pancasila itu berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain ya. Jadi tidak ada satu sila pun yang berdiri sendiri dan mungkin dikatakan paling menonjol dibandingkan dengan sila-sila lain ya. Karena antar sila itu tentunya saling berhubungan dan saling melengkapi satu sama lain ya. Kemudian di sini juga ya, setiap sila dalam Pancasila itu saling menopang, kemudian saling menjiwai. Artinya apa? Sila pertama itu bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa ya. Jadi ketuhanan yang Maha Esa ini kan berkaitan dengan keimanan kita ya, keimanan kita kepada ajaran agama. Nah itu agama apa saja ya, karena di negara kita itu kan ada berapa agama? 6 ya. Jadi selain Islam itu kan ada agama lain, ada Kristen, Katolik, kemudian Hindu, Buddha ya, Konghucu, kemudian juga ada kepercayaan ya. Jadi sila pertama ini tentunya sebagai dasar moral dan dasar spiritual ya, yang tentunya mengaktualisasikan atau menunjang sila-sila yang lain 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa, berisi keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita sudah tahu keimanan, jadi otomatis kita itu sebagai warga negara Indonesia itu kan kalau kita berpacu ke sila pertama, berarti kita punya keyakinan terhadap agama, pelajaran, kemudian adanya keimanan dalam diri kita. Kalau kita itu sudah iman, sudah yakin dengan ajaran agama, itu kan berarti kita itu akan melaksanakan hal-hal yang baik ya. Berarti kayak nilai-nilai Pancasila yang lain, kita kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, menghargai atau menghormati harkat manusia ya, kemudian juga persatuan dan yang lainnya itu kan otomatis akan dijalankan dengan baik. Kalau kita sudah menjiwai sila yang pertama, sudah berkeyakinan atau sudah memiliki keimanan tentang ajaran agama. Jadi itu akan melancarkan kita untuk melakukan hal-hal
manusia ya. Jadi penghormatan berarti kan saling mencintai, tenggang rasa, kemudian apa? Tepuk seliro ya, toleransi. Nah, itu merupakan penerapan dari sila kedua. Dan sila ketiga bunyinya persatuan Indonesia. Ini menegaskan pentingnya kebersamaan dalam keberagaman. Tentunya dalam keberagaman atau dalam kebersamaan tersebut itu kan perlu adanya sikap saling menghargai, saling menghormati ya. Jadi kalau kita sudah saling menghargai, saling menghormati, toleransi, otomatis akan tercipta keharmonisan dalam sebuah hubungan atau keberagaman dalam masyarakat ya. Karena negara kita itu kan termasuk negara yang beragam. Jadi ada berbagai perbedaan yang ada di dalamnya, dan itu tentunya membutuhkan sikap saling menghargai dan toleransi antar sesama ya. Jadi kalau sila kedua dan ketiga ini tentunya saling melengkapi, di mana untuk mewujudkan persatuan Indonesia itu diperlukan sikap saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, kemudian apalagi coba saling mencintai ya. Jadi benar-benar menghormati manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan ya, ataupun yang lain. Jadi benar-benar ini sangat diperlukan untuk pentingnya kebersamaan dan keberagaman. Selanjutnya sila keempat apa bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Jadi di sila keempat itu kan mengandung unsur demokrasi ya. Demokrasi tentunya harus demokrasi yang bermoral ya. Jadi demokrasi yang bermoral, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini memerlukan landasan kemanusiaan dan ketuhanan agar demokrasi itu tidak menjadi kebebasan yang kebablasan. Coba kalau demokrasi itu dijalankan dengan semaunya tanpa ada sikap, mungkin sikap tadi ketuhanan atau sikap kemanusiaan saling menghargai, tentu yang terjadi apa? Dalam mengambil keputusan, kemudian memunculkan sikap egois yang mementingkan diri sendiri atau mungkin mementingkan kelompoknya ya. Jadi kalau ada landasan kemanusiaannya, otomatis kan dalam pengambilan suara ataupun dalam musyawarah itu akan saling menghargai satu sama lain ya, sehingga di sini akan tercipta suatu keharmonisan ya. Jadi benar-benar kebebasannya itu kebebasan yang kebablasan. Kalau akhir-akhir ini mungkin sering terjadi yang kita lihat ya, kayak di medsos itu kan kadang-kadang orang itu berbicara dengan bebas ya, tanpa berpikir apakah itu menyakiti orang lain atau mungkin itu juga mengganggu ya orang lain atau tidak. Kadang-kadang asal ketik aja, asal tulis aja ya. Bahkan ada yang mungkin tujuannya agar viral kan. Itu kira-kira baik tidak? Tidak. Jadi hanya untuk mencari sensasi ya, mencari sensasi agar terkenal, tapi dengan cara yang tidak baik ya, mungkin dengan menjelekan orang atau dengan apa ya. Itu efeknya, akibatnya, berdampaknya itu kan kurang baik ya. Jadi kita itu dalam melakukan mungkin mengeluarkan pendapat ataupun apa itu tentunya harus dengan tanggung jawab ya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan, jangan asal kita berpendapat kan itu jawabannya kebebasan. Biasanya seperti itu ya anak-anak muda sekarang, bahwa itu kan bebas, orang berbuat apa saja bebas ya. Tapi kan bebas yang tahu aturan ya, yang ada aturan. Jadi jangan bebas yang kebablasan. Itu justru akan menimbulkan polemik di masyarakat ya. Jadi kalau semua orang berpikiran seperti itu, wah ini bebas, kita bebas apa saja, jadi kan nanti justru yang ketidaktertiban yang terjadi ya di masyarakat. Nanti rentan dengan yang namanya konflik. Jadi kita harus hati-hati ya. Walaupun kita sudah mungkin
kurangi. Ini untuk sila keempat ya. Jadi sila keempat ini dalam berdemokrasi tentunya kita itu memerlukan landasan kemanusiaan agar bisa murem ya, juga ketuhanan agar demokrasi itu tidak menjadi kebebasan yang kebablasan. Kemudian sila kelima apa bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi sila kelima ini merupakan tujuan dari keseluruhan sila ya. Jadi yang diharapkan dalam hidup ini adalah apa? Keadilan ya. Jadi apapun harus adil, tidak ada diskriminasi ya. Ini yang diharapkan. Jadi keadilan itu bisa dicapai bila keempat sila sebelumnya itu dilaksanakan dengan benar ya, maka akan terciptalah yang namanya keadilan ya. Kemudian untuk contoh keterikatan dalam kehidupan ini misalnya ya, jadi ketika pemerintah itu membuat kebijakan berkaitan dengan bantuan sosial ya, ini kan mencerminkan nilai kemanusiaan atau nilai kedua ya. Jadi keadilan, kemudian keadilan sosial ini juga harus dilakukan secara demokratis ya. Ini termasuk sila keempat ya. Dan dengan semangat persatuan sila ketiga ya, serta harus adanya niat luhur. Benar-benar itu memang ditujukan untuk masyarakat ya, masyarakat luas ya. Jadi bukan hanya untuk mencari sensasi atau apa ya. Jadi kalau di sini kita lihat Pancasila itu adalah sebagai satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu sama lain ya. Jadi merupakan satu kesatuan, sistem yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Jadi kalau mengabaikan salah satu sila itu juga berarti melemahkan keseluruhan sistem nilai dalam Pancasila ya. Ini keterkaitannya ya. Kemudian dalam konsekuensinya dalam kehidupan bermasyarakat tadi ya, jadi jika masyarakat itu mengabaikan salah satu sila, maka dampaknya itu akan terasa dalam kehidupan bersama ya. Jadi tanpa persatuan tentunya keadilan itu akan sulit dicapai ya. Tanpa kemanusiaan, demokrasi itu juga akan menjadi kering ya. Ini coba untuk selanjutnya ya, kuis ya. Dari soal tersebut keterikatan antar sila Pancasila berarti bahwa setiap sila itu apa juga jawabannya? Jawabannya apa itu? Tepuk tangan buat kalian. Jadi untuk materi keterikatan atau keterkaitan antar sila Pancasila ya. Untuk selanjutnya, setelah tahu mungkin makna Pancasila atau keterikatan antar sila Pancasila, menurut kalian sudah Pancasilaiskah kalian? Sudah belum? Sudah. Coba tunjukkan sudahnya itu kenapa? Sudah. Alasannya apa? Sudah menghargai teman. Terus lima waktu berarti sudah menerapkan ya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Coba yang ini sudah Pancasilaiskah Anda? Sudah. Apa alasannya? Apa? Sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila belum? Contohnya apa? Menghormati teman lain. Terus apa lagi? Toleransi. Apa lagi saja ya? Nah, nanti kita menyanyikan lagu nasional saja. Kira-kira kalian sudah sama
ambil tugasnya nggak apa-apa. Jadi silakan berdiri, nanti kita nyanyikan lagu apa, nanti begitu bilang stop, kalian siap menjawab pertanyaan dari ini. Oke, ya. Pertanyaannya gampang kok, cuma jawaban singkat. Mau kesini ya? Ini nggak bakalan bikin kalian pusing, enggak. Kita dari mana Udah di bawah, udah kemarin udah dikasih sama dari sini aja udah kesana ya. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sama-sama. Satu, dua, tiga. Sama lagi, ada. Ini pertanyaannya mudah kok, cuma berkaitan dengan Pancasila yang nggak berat-berat. Karena itu nggak mungkin memberatkan kalian. Tapi kan sayang sama kalian. Coba sebutkan lambang sila kedua. Kelihatan itu. Apa coba? Selanjutnya kita ke diskusi ya. Jadi kalian kelompoknya sudah ada kan? Ya. Jadi silakan nanti kalian berdiskusi untuk memecahkan suatu kasus. Kasus bukan sembarang kasus. Tadinya apa? Jadi kasus ini bukan sembarang kasus. Nanti silakan kalian ada 6 ya, berarti ada 6 ya. Ada 6 kelompok kan? 6 kelompok. Jadi kelompok 1, 3, dan 5 itu kalian mendiskusikan studi kasus yang pertama ya. Kita ada 2 kasus. Ya, ada 2 studi kasus. Jadi kelompok ingat-ingat ya, kelompok 1, 3, dan 5 kalian mengerjakan kasus yang pertama ya. Kemudian yang 3-nya kelompok 3, 2, 4, dan 6 itu mengerjakan atau mendiskusikan kasus yang kedua ya. Paham ya? Oke, mana kelompoknya mana? Ini. Terus cuci tangan dulu.
ya, yang tampak dalam kasus tersebut. Kemudian bagaimana keterkaitan sila keempat dengan sila-sila lainnya dalam kegiatan musyawarah tersebut. Dan jika salah satu sila tidak dijalankan, apa dampaknya terhadap kegiatan tersebut? Silakan berdiskusi. Saya kasih waktu 15 menit. Ya, cukup ya. Satu kelompok presentasi terus yang lainnya ada kelompok lain yang menanggapi ya. Masih belum menanggapi. Nanti saya tunjuk kelompok mana yang akan menanggapi ya. Silakan untuk kelompok 1 maju presentasi dan kelompok 2 silakan menyimak ya. Kemudian nanti menanggapi kelompok 1. Ayo, satu. Kelompok 1 belum Pak. Betul. Oh ya. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kasus yang pertama, yaitu gotong royong di Desa Sukabadu. Kasus 1 yaitu warga Desa Sukamaju mengadakan kerja bakti membersihkan sungai yang mulai tercemar sampah. Dalam kegiatan tersebut, semua warga tanpa membedakan agama, suku, ataupun status sosial ikut berpartisipasi. Mereka bekerja sama dengan penuh semangat agar lingkungan tetap bersih. Saat istirahat, warga saling berbagi makanan tanpa memandang perbedaan. Pemerintah desa juga ikut serta dengan menyediakan peralatan kebersihan. Anak-anak muda dan orang tua turut bekerja sama dengan semangat persatuan. Untuk pertanyaan analisisnya, yang pertama, 1. Nilai dari sila keberapakah yang paling tampak dalam kasus tersebut? Sila yang paling tampak dalam tersebut adalah sila kedua dan ketiga. Sila yang paling tampak di dalam kasus tersebut adalah sila kedua dan ketiga. Pertanyaan analisis yang kedua, apakah kegiatan gotong royong ini hanya mencerminkan satu sila saja? Jelaskan. Tidak, karena ada kegiatan kerja bakti atau kerjasama yang mencerminkan sila ketiga, adil dan tidak membeda-bedakan yang merupakan sila kedua. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana hubungan atau keterkaitan antar sila dalam kegiatan tersebut? Hubungan antara sila tersebut adalah satu sila dengan sila yang lain saling berhubungan dan saling melengkapi. Demikian penjelasan dari kami. Adakah yang ingin ditanyakan? Kebanyakan makanan tadi kelompok 2 mana kelompok 2? Silakan barangkali mau menanggapi. Apakah sudah sesuai? Ini kan kelompok 2 ya.
bagaimana? Diterima? Diterima jawaban dari kelompok 1. Kalau diterima ya sudah, berarti tadi mau bertanya. Oh cuma mau mendengar saja ya bertanya. Ada lagi? Cukup ya? Biar nanti semua bisa maju. Satu saja yang menanggapi, nanti gantian kelompok lain maju kelompok ya. Dan cukup silakan ditutup. Sekian kami akhiri. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat nanti saya bagikan note ya. Nanti kalian silakan menulis masih relevankah Pancasila di zaman sekarang ini atau di era sekarang ini. Silakan ditulis. Apakah masih relevan, apakah mau diganti dengan ideologi lain atau mungkin dengan hal lain ya, menurut kalian bagaimana? Silakan ditulis. Jadi masih relevankah Pancasila untuk saat ini yang berbeda saat ini? Apakah perlu diganti dengan ideologi lain? Misalnya mau diganti dengan komunis? Ada yang ingin ada? Nanti ada G30 SPKI jilid 2 ya. Masih relevan nggak menurut kalian alasannya apa? Apakah memang sudah sesuai dengan kejadian? Tulis menurut kalian apakah Pancasila untuk saat ini masih relevan atau tidak? Kalau tidak mau diganti dengan apa? Riba, bahkan tidak hukum. Sini. Kasih nama ya. Nanti kalau nggak ada namanya, nulisnya salah-salah. Nama asli, nama kemudian bisa mengimplementasikan hal-hal yang atau nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi yang akan datang, kita nanti akan mempelajari Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk kali ini saya kira cukup. Terima kasih.